Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Jika seorang tokoh besar dunia ternyata menjadi bukti nyata bagaimana Tuhan menghukum dengan cara yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Hari ini sebuah dokumen langka terkuak, sebuah kisah yang telah dikaburkan dari pandangan dunia. Ini adalah kisah tentang Ariel Sharon, Perdana Menteri ke-11 Israel, dan bagaimana Allah menghukumnya, bukan dengan petir atau ledakan, tapi dengan pembusukan hidup-hidup. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Siapa Ariel Sharon sebenarnya? Dalam lembaran sejarah modern Timur Tengah, nama Ariel Sharon menjadi sosok yang begitu kontroversial. Sebagian mengenalnya sebagai tokoh militer dan politik Israel yang keras kepala. Sebagian lain menyebutnya sebagai arsitek penjajahan dan penindasan atas tanah Palestina. Namun, siapa sebenarnya Ariel Sharon? Apa latar belakang yang membentuk sosok yang kelak menjadi salah satu figur paling ditakuti di dunia Arab? Ariel Sharon lahir pada tahun 1926 di Kfar Malal, sebuah wilayah di bawah mandat Inggris di Palestina. Nama aslinya adalah Ariel Scheinerman, dan ia tumbuh dalam keluarga imigran Yahudi asal Rusia yang sangat mendukung ideologi Zionisme, yakni keyakinan bahwa bangsa Yahudi harus memiliki negara sendiri di atas tanah Palestina. Sejak muda, Sharon telah diracuni ide-ide nasionalisme ekstrim. Pada usianya yang ke-14 tahun, ia bergabung dengan organisasi bersenjata Haganah yang kelak menjadi cikal bakal militer Israel. Disinilah ide-ide Zionis mulai menjelma menjadi aksi nyata. Sharon tidak sekedar menjadi tentara, ia menjadi tokoh operasi-operasi militer berdarah yang banyak menargetkan warga sipil Palestina. Karir militernya menanjak cepat. Ia dikenal sebagai komandan yang tidak segan menggunakan kekerasan ekstrim dalam misinya. Pada tahun 1953, unit khusus yang ia pimpin adalah Unit 101, terlibat dalam pembantaian di desa Kibia yang menewaskan puluhan warga sipil Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak. Dunia internasional mengutuknya, tapi di dalam negeri Sharon justru dielu-elukan sebagai pahlawan. Pertanyaan yang muncul di sini bukan hanya soal moralitas, tapi juga bagaimana seseorang yang memimpin tragedi kemanusiaan bisa diangkat dan dielu-elukan. Apa yang salah dengan sistem politik dan moral yang memproduksi sosok seperti Sharon? Mengapa kekuasaan justru menghargai kekejaman? Seiring berjalannya waktu, Sharon bertransformasi dari komandan lapangan menjadi arsitek kebijakan penjajahan. Ia menjabat sebagai Menteri Pertanian, Menteri Pertahanan, hingga akhirnya menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2001. Setiap jejak langkah politiknya menyisakan luka di tanah Palestina, tanah yang bagi umat Islam adalah tanah suci, tempat Masjidil Aqsa berdiri, dan bagian dari Syam yang diberkahi Allah. Perjalanan kejahatan yang diangkat jadi kekuasaan.
Bagaimana bisa seseorang yang tercatat dalam sejarah sebagai pelaku kebijakan brutal justru terus menanjak dalam karir politiknya, bahkan hingga menduduki jabatan tertinggi di negaranya? Itulah pertanyaan yang muncul ketika menelusuri jejak Ariel Sharon, sosok yang sempat dikecam dunia karena aksi militernya di desa Kibya pada tahun 1953. Tidak hanya dibiarkan, tapi malah diangkat. Di dalam sistem kekuasaan Israel saat itu, keberanian membunuh warga sipil dianggap sebagai bentuk loyalitas terhadap negara. Sharon pun terus bergerak dari satu posisi ke posisi lain, membangun reputasi sebagai pendobrak, seorang pemimpin lapangan yang tega dan tidak ragu mengambil keputusan ekstrim. Tapi puncak dari apa yang disebut perjalanan gelap Sharon terjadi pada tahun 1982 saat ia menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu pasukan Israel menginvasi Lebanon dengan dalih mengusir keberadaan pejuang Palestina. Namun di balik dalih perang itu, sebuah tragedi kemanusiaan terjadi di kamp pengungsi Sabra dan Satila. Selama 3 hari, milisi Kristen Lebanon yang bersahabat dengan Israel memasuki kamp dengan persetujuan dan perlindungan tentara Zionis. Ribuan orang dibantai, yaitu pria, wanita, anak-anak, dan bahkan bayi. Sebuah komisi independen Israel, yaitu Komisi Han, bahwa Ariel Sharon memikul tanggung jawab pribadi atas pembantaian itu. Akibatnya, ia dipaksa mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertahanan. Namun yang mencengangkan adalah Sharon tidak pernah dituntut secara hukum. Ia tidak dipenjara, ia tidak diadili. Beberapa tahun kemudian, ia menduduki jabatan-jabatan penting. Dan pada tahun 2001, dia diangkat menjadi Perdana Menteri Israel. Bagaimana bisa dan di mana keadilannya? Ini bukan sekedar kisah tentang satu orang, tapi tentang sistem global yang membungkam suara para korban dan memberikan panggung kepada para pelaku. Di mata sebagian besar masyarakat internasional, terutama umat Islam, hal ini adalah ironi pahit, yaitu seorang pemimpin yang memiliki jejak darah dalam sejarah justru mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara yang terus memperluas penjajahannya atas wilayah suci umat Islam, termasuk Al-Quds, yaitu Yerusalem. Namun, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita bahwa keberhasilan di dunia bukanlah tanda keridhaan Allah. Sebagaimana kehancuran dan penderitaan di dunia bukan tanda murkanya. Dunia hanyalah tempat ujian. Fir'aun berkuasa, Qarun memiliki harta, dan Haman memegang pengaruh. Tapi sejarah memperlihatkan akhir mereka. Ariel Sharon selama menjadi Perdana Menteri juga dikenal karena kebijakan represif terhadap rakyat Palestina, yaitu penutupan akses jalan, blokade Gaza, dan pembangunan tembok pemisah yang memecah belah kehidupan keluarga-keluarga Palestina. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memprovokasi dengan kunjungannya ke Masjid Al-Aqsa pada tahun 2000 yang menyulut Intifada kedua, gelombang perlawanan rakyat Palestina yang kembali menguat di bawah tekanan. Namun dari sisi lain, kita juga melihat bahwa sejarah tidak diam. Umat Islam meski terus tertindas tidak pernah kehilangan ruh perjuangan. Dan justru dari tangan-tangan yang dianggap kecil, pemuda di gang sempit Gaza, anak-anak yang melempar batu, dan keluarga-keluarga yang tetap bertahan di rumahnya, kita melihat tanda kekuatan sejati, yaitu kesabaran dan keteguhan. Karena itulah dalam pandangan Islam, kemuliaan bukan diukur dari jabatan, kekuasaan,
atau kekuatan militer. Kemuliaan sejati adalah takwa, dan sejarah Sharon dengan segala kekuasaan dan pengaruhnya justru membuka mata kita tentang betapa rapuhnya kejayaan dunia jika tidak disertai keadilan. Kutukan yang datang perlahan saat keperkasaan membusuk di ranjang koma. Di awal tahun 2006, Ariel Sharon, sang bulldozer militer Israel, berdiri di puncak kekuasaannya. Setelah puluhan tahun mendaki melalui jalan kekerasan, perang, dan kebijakan tangan besi, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dengan dukungan luas, bahkan dari kalangan yang dulu memusuhinya. Namun siapa sangka ketika semua tampak berpihak kepadanya, kejatuhan itu justru datang bukan lewat perang atau kudeta, melainkan dari dalam tubuhnya sendiri. Tiba-tiba otaknya pecah akibat pendarahan besar. Ia terkapar, hilang kesadaran, dan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi bertahun-tahun. Seketika itu juga seluruh kegiatan politik Sharon berhenti. Ia yang biasa memberi perintah kepada pasukan kini tidak mampu memberi perintah kepada jari-jarinya sendiri. Ia yang biasa berbicara keras di forum internasional kini tidak bisa menggerakkan lidahnya. Ia yang disegani karena kekuatan kini hanya bisa terbaring diam, menjadi tubuh yang hidup tapi tidak sadar. Dunia menyaksikan, media internasional menyoroti hari demi hari bagaimana tubuh Sharon dirawat dengan alat-alat canggih dalam ruang steril yang dijaga ketat. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah, yaitu kesadarannya tidak pernah kembali. Selama 8 tahun, Sharon hidup dalam keadaan koma, tidak berbicara, tidak bangun, dan tidak mendengar. Tubuhnya membusuk perlahan. Foto-foto medis yang bocor memperlihatkan wajahnya yang bengkak, kulitnya menghitam, organ tubuhnya rusak satu persatu. Bahkan para dokter menjadi bingung, kenapa tubuh ini tidak mati juga, tapi juga tidak hidup sepenuhnya. Di kalangan rakyat Palestina, kondisi Sharon disebut sebagai azab dunia yang nyata. Namun di tengah sorotan itu, penting bagi kita untuk mengingat prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita tidak memastikan siapapun pasti mendapat azab atau rahmat Allah tanpa dalil wahyu. Kita tidak bisa berkata ia pasti diazab, karena itu adalah perkara gaib. Namun kita boleh mengambil ibrah dari tanda-tanda yang Allah tampakkan di dunia tanpa memastikan apa yang ada di sisinya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa terkadang Allah tampakkan muqaddimah hukuman di dunia, bukan karena dunia ini tempat pembalasan akhir, tapi agar manusia yang hidup menjadi sadar dan kembali ke jalannya. Dan jika kita melihat kejadian seperti ini, seorang pemimpin yang dulu ditakuti kini tidak mampu membuka mata selama bertahun-tahun. Bukankah itu peringatan yang mengguncang? Sharon yang selama hidupnya dikenal sebagai simbol agresi militer dijadikan simbol keterpurukan yang menyedihkan. Ia menjadi semacam mayat yang belum dikuburkan. Tubuhnya dirawat dengan miliaran anggaran negara, tapi jiwanya telah pergi entah kemana. Para pemimpin Israel kebingungan, mau dibiarkan hidup atau dicabut alat bantu medisnya. Dan selama 8 tahun itu pula, banyak keluarga korban pembantaian Sabra dan Shatila yang bertanya-tanya, apakah ini jawaban dari langit? Apakah ini bentuk balasan awal dari Allah? Namun, Ahlussunnah wal Jamaah kembali mengingatkan kita, yaitu balasan hakiki ada di akhirat. Dunia ini hanya panggung singkat.
Tapi ketika Allah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, sebagaimana kisah Fir'aun yang tubuhnya diawetkan, bisa jadi itu adalah peringatan besar bagi generasi setelahnya, bagi kita semua. Tidak ada perlindungan dari doa yang teraniaya. Dalam sejarah kehidupan manusia, ada satu jenis senjata yang tidak terlihat namun paling ditakuti para nabi, para ulama, dan para orang-orang bijak. Ia tidak berbunyi, tidak mengeluarkan cahaya, tapi jika melesat ke langit, tidak ada penghalang baginya. Senjata itu adalah doa dari orang-orang yang teraniaya. Ariel Sharon, seorang tokoh militer dan politik paling ditakuti di masanya, pernah menguasai medan tempur dan meja kekuasaan. Ia punya akses ke teknologi perang tercanggih, pasukan elit, dan jaringan intelijen yang luas. Tapi satu hal yang tidak pernah ia miliki dan tidak akan pernah bisa ia kendalikan adalah lidah-lidah warga Palestina yang menangis dalam sujud mereka, melantunkan doa kepada Robnya yang maha mendengar. Setiap serangan udara, setiap peluru yang dilepaskan, setiap tangisan yang terputus di antara reruntuhan, semua menyisakan jejak luka, tapi juga meninggalkan sesuatu yang jauh lebih dahsyat, yaitu doa-doa yang terpanjat dalam keterdesakan dan keputusasaan. Tangisan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, jeritan ayah yang tidak berdaya melihat rumahnya hancur, rintihan bocah yang kehilangan seluruh keluarganya. Semua mengangkat tangan ke langit, bukan meminta balas dendam, tetapi memohon keadilan dari Tuhan semesta alam. Rasulullah bersabda, "Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan bisa jadi inilah yang menimpa Ariel Sharon. Banyak pihak menyebut koma panjang yang dialaminya sebagai kutukan medis. Tetapi bagi mereka yang beriman, itu bukan sekedar kegagalan organ tubuh. Itu adalah peringatan terbuka bahwa kekuasaan manusia memiliki batas, dan keadilan ilahi akan menemukan jalannya meski butuh waktu 8 tahun koma tanpa nyawa. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, dikelilingi oleh teknologi yang dulu digunakannya untuk mengintai dan membunuh. Tubuhnya membusuk perlahan, satu persatu organ menyerah, tapi ajal belum diizinkan datang. Ia hidup tanpa bisa hidup, ia mati tanpa diizinkan mati. Tidak ada penghormatan militer, tidak ada pemakaman kenegaraan, bahkan sebagian rakyatnya sendiri pun melupakannya. Kondisinya yang memprihatinkan, kata beberapa saksi, bahkan menyiratkan kehinaan di dunia. Tapi yang lebih menggetarkan adalah pengakuan dari orang terdekatnya bahwa Sharon sering mengalami mimpi buruk sebelum ia koma. Ia bermimpi dikejar oleh penduduk Gaza, dirantai, diseret, dan dilempar ke dalam api. Mimpi itu berulang setiap malam hingga tubuhnya benar-benar tumbang, seakan ruhnya lebih dulu disiksa dalam bayangan ketakutan yang terus datang. Apakah ini balasan atau sekedar ujian medis? Wallahu a'lam. Kita tidak berhak memastikan nasib akhir seseorang, karena urusan akhirat adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Tapi sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah ini. Pelajaran itu sangat nyata, yaitu doa orang yang terzalimi adalah senjata paling menakutkan. Ia bisa melumpuhkan keperkasaan, meruntuhkan tahta, bahkan mengoyak jiwa pelakunya meski tidak tersentuh pedang atau peluru. Tidak semua balasan ditunda sampai akhirat. Kadang Allah timpakan kehinaan di dunia agar jadi ibroh atau pelajaran bagi manusia yang masih hidup, bukan untuk menghakimi, tapi agar sadar. Kekuasaan dan kekuatan tanpa keadilan
hanya akan mempercepat kehancuran. Ariel Sharon bukan hanya seorang jenderal dan perdana menteri. Ia adalah lambang kesombongan kekuasaan yang lupa batas kemanusiaan. Allah tidak lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Dia menunda bukan membiarkan, dan ketika waktunya tiba, tidak ada satupun penjuru bumi yang bisa melindungi mereka. Kita diajarkan untuk tidak zalim dan tidak ridho kepada kezaliman, baik dengan tindakan, perkataan, atau diam membisu terhadap penindasan. Maka sahabat berbagi cerita, jangan sekali-kali meremehkan tangisan orang yang teraniaya. Jangan anggap sepele lirihnya doa di atas sajadah yang basah air mata. Karena kadang dari tempat itu lahir keputusan langit yang akan mengguncang kekuasaan, meruntuhkan benteng, dan membusukkan tubuh orang-orang yang sombong. Semoga Allah menjadikan kita bukan bagian dari kezaliman, melainkan penegak keadilan, walau hanya dengan doa yang tulus dalam gelapnya malam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.